Halo semuanya, perkenalkan aku Febrila Zara Putri dengan 3 digit NIM terakhir 102 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai algoritma dan pemrograman, tools atau software yang akan digunakan, dan juga proyek sederhana yang akan kita kerjakan. Langsung saja. Apa sih algoritma dan pemrograman itu? Algoritma adalah serangkaian instruksi atau langkah-langkah logis dan sistematis yang disusun secara berurutan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau tugas tertentu. Algoritma berfungsi sebagai pedoman atau rencana dalam memecahkan masalah, mulai dari menentukan input, melakukan proses, hingga menghasilkan output yang diinginkan. Dengan kata lain, algoritma merupakan dasar pemikiran sebelum suatu solusi dituangkan ke dalam bentuk program komputer. Sedangkan pemrograman adalah proses menerjemahkan algoritma ke dalam bahasa yang dimengerti oleh komputer, sehingga komputer dapat menjalankan instruksi tersebut untuk menghasilkan output sesuai kebutuhan. Pemrograman tidak hanya menuliskan kode, tapi juga melibatkan perancangan logika, penggunaan struktur data, serta penerapan aturan bahasa pemrograman tertentu, seperti Python, C++, Java, atau bahasa pemrograman lainnya. Melalui pemrograman, instruksi yang telah dirancang dalam bentuk algoritma dapat dijalankan secara otomatis oleh komputer. Struktur kursus atau alur pembelajaran. Yang pertama, coding dasar. Yang kedua, variabel dan operasi. Yang ketiga, kondisi, logika, if-else. Yang keempat, list array. Yang kelima, perulangan, loop, for ataupun while. Yang terakhir, fungsi. Nah, adapun tools atau software yang akan kita gunakan, yaitu Scratch dan Replik dalam bahasa Python. Scratch sendiri merupakan software yang berbasis block programming, sedangkan Replik berbasis text programming. Nah, adapun proses pemrograman. Proses pemrograman dibagi menjadi 3, problem to solve, algorithm, dan code. Problem to solve atau masalah yang akan diselesaikan. Pemrograman adalah tentang masalah. Jika tidak memiliki masalah, maka tidak ada bahan untuk dikodekan. Setelah kita mengidentifikasikan masalah, kita bisa membuat algoritma yang akan memberikan solusi masalah tersebut. Untuk proses selanjutnya, kita bisa mengkodekan algoritma dengan cara tertentu agar komputer dapat memahaminya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, algoritma pertama kita. Nah, di sini kita memiliki masalah, yaitu ketika kita ingin menyapa seseorang, tapi kita tidak mengetahui namanya. Untuk solusinya, kita bisa menanyakan namanya kepada orang tersebut. Setelah orang tersebut memberitahukan namanya, kita baru bisa menyapanya dengan nama yang telah diberikan, dan masalah pun terpecahkan. Nah, itu merupakan contoh sederhana dari algoritma. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal tools yang akan kita gunakan nantinya. Nah, yang pertama kita akan membuat akun Scratch. Nah, teman-teman bisa mengunjungi URL ini, scratch.me, lalu kita klik join Scratch. Nah, di sini kita bisa mengisikan username dan password. Kita klik next, lalu kita
pilih negara, next, lalu bulan dan tahun lahir, next, kemudian gender, next, lalu kita bisa mengisikan email, lalu klik create your account, lalu kemudian klik next saja. Karena saya sudah memiliki akun sebelumnya, jadi langsung saja untuk membuat pemrograman, kita bisa mengklik bagian create ini. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, yang kedua, kita akan membuat akun Replik. Caranya kita bisa klik sign up. Kita bisa memilih ingin masuk menggunakan apa. Saya akan menggunakan Google. Saya akan mengklik akun saya. Continue. So now use and continue. Jadi Anda harus berikan negara. Jadi saya akan menaruh teman di sini. Berikutnya, Program kita bisa mengklik create app. Nah, begini tampilannya untuk Replik. Oke, di sini kita bisa mengetikkan nama kita, lalu enter. Nah, ini hasil dari kode program yang telah kita tuliskan. Lalu selanjutnya kita akan mencoba pemrograman yang selanjutnya. Nah, di sini ada yang pertama ada blok event, yaitu blok bendera hijau yang fungsinya untuk memulai pemrograman. Lalu yang bawahnya ada blok sensing untuk menanyakan what's your name. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada blok
looks ini digunakan untuk nantinya setelah menanyakan nama, sini akan menjawab hello dan ditambah jawaban yang nanti kita inputkan. Kemudian di sini ada blok control, yaitu untuk jeda antara blok sebelumnya dan sesudahnya. Sini kita bisa mengaturnya ini berapa detik. Nah, lalu di blok selanjutnya ada blok untuk menanyakan what's your favorite food. Kemudian kita menggunakan blok kontrol lagi, lalu kemudian gunakan blok looks. Nah, langsung saja kita mencoba memulainya. Kita klik nama dulu. Nah, tadi ada jedanya 2 detik. Kemudian kita tekan jawabannya, lalu enter. Nah, ini ada jedanya. Oke. Nah, di sini ada import time, yaitu import adalah kata kunci untuk memanggil suatu library, sedangkan time sendiri adalah fungsi atau library yang sudah ada. Kemudian pada baris ketiga ada variabel nama. Variabel nama digunakan untuk menampung jawaban menampung pertanyaan yang dikeluarkan oleh program, yaitu what's your name, yang menggunakan fungsi input. Lalu yang pada baris keempat menggunakan print untuk mencetak hello dan variabel nama yang menampung input hasil inputan user pada baris ketiga tadi. Kemudian di sini ada tim.sleep dengan parameter 2 detik. Lalu pada baris ke-6 ada variable food untuk menampung inputan user pada pertanyaan yang dikeluarkan program, yaitu mengenai makanan favorit. Kemudian ada time.sleep lagi dengan parameter 2 detik. Lalu yang terakhir, program akan mencetak apa yang sudah kita inputkan pada baris ke-6 tadi, yaitu mengenai makanan favorit. Langsung saja kita coba. Ini kita ketikkan. Baik, di sini kita akan menggunakan pemrograman mengenai bagaimana cara membuat pasta. Nah, seperti awal tadi, di sini kita menggunakan blok event, yaitu blok event when klik flag, lalu klik. Nah, ini gunanya untuk memulai pemrograman yang kita buat. Jika ini diklik, maka blok-blok yang di bawahnya akan bisa dijalankan. Kemudian di bawahnya ada
blok sensing, yaitu berisikan pertanyaan what's your name, kemudian di bawahnya ada blok looks yang berisikan jawaban yang akan menyapa kita dan sesuai dengan jawaban yang kita input, dan juga kalimat here is how to cook pasta. Kemudian di bawahnya ada blok control yang berfungsi untuk menjeda kalimat yang akan muncul setelahnya. Dan langsung saja kita menjalankan. Kita inputkan nama, enter. Nah, itu ini adalah pemrograman sederhana atau coding algoritma sederhana tentang bagaimana cara memasak pasta. Kemudian kita akan beralih ke Python dengan menggunakan Replit. Nah, di sini di sini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Scart tadi. Kita menggunakan import time untuk menjeda setiap kode yang dikeluarkan setiap pertanyaan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai algoritma dan pemrograman dan juga proyek sederhana yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.